investasi jangka panjang ya. Stakeholder antara lain masyarakat, media, kelompok-kelompok kepentingan ini memang lazimnya membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk mengetahui, memahami dan melihat serta merasakan hasil konkret dari sebuah program PR, sehingga nanti pada gilirannya terjadi sebuah persepsi, pemahaman, pengakuan dan engagement pada sebuah perusahaan. Ini alur proses yang saya kira secara common sense sudah kita pahami. Pada diri semuanya, dalam konteks bagaimana kita dapat menghasilkan program-program PR yang baik dan bermanfaat bagi stakeholder tadi, itulah maka kami dari majalah Make secara konsisten menyelenggarakan program yang kami nama PR Program and People of the Year, yang tahun ini tadi sudah ke-7, tapi ini tahun ke-9 yang sudah kami jalankan secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada PR Program of the Year tahun 2015 ini, kami membagi program dalam 5 kategori. Yang pertama, kategori Corporate PR. Kemudian yang kedua, Corporate Social Initiative. Kemudian yang ketiga, Cause Promotion. Kemudian yang keempat, Marketing PR. Dan yang kelima, in-house media. Pada program ini kami mengundang perusahaan-perusahaan untuk mengajukan PR program mereka kepada kami, dan kami kemudian menyeleksinya ya, dan kemudian hasil shortlist dinilai oleh tim juri yang terdiri dari para pakar, akademisi, praktisi PR dan dari kalangan media. Para juri tersebut adalah yang pertama Bapak Bambang Sumaryanto. Ini beliau adalah dosen ilmu komunikasi dari Universitas Indonesia dan juga praktisi PR senior. Kemudian ada Bapak Dr. Hefni Al-Fahmi. Ini mewakili Perhumas ya, Persatuan Hubungan Masyarakat Indonesia. Kemudian ada Bapak Dr. Andre Iksano. Ini dari ASEAN PR Network. Kemudian ada Ibu Indira Abidin, ini praktisi PR senior dari agensi terkemuka Fortune PR. Kemudian ada Ibu Dian Stopalupi, ini redaktur majalah SWA dan Make. Kemudian ada Bapak Teguh Muradi Sastra, dosen ilmu komunikasi dari UI. Selamat datang Pak Yaya, terima kasih atas kehadirannya. Para diri semuanya, berkaitan dengan peran juri pada program PR of the Year ini, kami ucapkan terima kasih pada semua juri ya. Peran Ibu dan Bapak pada program ini sungguh berarti banyak bagi perkembangan dunia PR di negeri kita, juga tentunya berperan banyak dalam upaya bersama kita untuk membangun corporate reputation pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Para diri semuanya, dari program PR ini, contoh-contoh program PR terbaik ini menurut hemat kami memang sangat penting ya, untuk dikedepankan, untuk di-share kepada masyarakat. Sebab dengan secara konsisten menghadirkan contoh-contoh program PR terbaik, kami harapkan upayanya akan menjadi pendorong ya, bagi perusahaan-perusahaan lain untuk memulai atau mengembangkan program yang sama baiknya atau bahkan lebih baik ya. Kami bersyukur dari tahun ke tahun program PR yang masuk dalam program PR of the Year kualitasnya meningkat dengan baik. Dan ini tren yang menurut kami sangat bagus. Dan intinya, makin banyak program PR yang tujuannya merupakan strategi penciptaan nilai bersama bagi stakeholder perusahaan. Pada diri semuanya, selain PR Program of the Year, kami juga menyelenggarakan yang namanya PR People of the Year tahun 2015. Ya. Jadi selain PR program, kami juga ada yang namanya program PR People. Kami menjalankan program PR People of the Year ini juga secara konsisten dari tahun ke tahun. Ini karena kami menganggap peran top eksekutif perusahaan sebagai pertama corporate spokesperson, juga peran PR manager dan PR officer ini sangat penting bagi terjalinnya interaksi antara perusahaan dan media. Sebab hanya dengan hubungan yang baik dan saling keterbukaan itulah pesan-pesan atau kejadian-kejadian pada perusahaan dapat ditangkap dengan utuh, kontekstual, dan sampai ke audiens yang dituju melalui media dengan benar
dan juga dengan baik. Pada program PR People ini kami juga membagi program dalam 5 kategori. Jadi yang pertama kategori spokesperson, kemudian yang kedua PR manager, yang ketiga PR officer, yang ketiga PR agency, dan yang terakhir corporate secretary. Untuk PR People of the Year ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, metode yang kami lakukan adalah dengan melakukan polling kepada 100 lebih jurnalis dari media cetak, online, televisi, dan jurnalis radio. Prosesnya kami lakukan dalam 2 tahap. Jadi yang pertama tahap penjaringan nama untuk dapatkan shortlist PR People pilihan jurnalis. Kemudian tahap kedua, survei dengan kuesioner tertutup pada para jurnalis dengan memasukkan nama-nama yang sudah ada dalam shortlist tadi. Survei ini kami lakukan khususnya kepada para jurnalis yang biasa meliput isu-isu ekonomi dan bisnis di Indonesia. Nah, kepada mereka kami menanyakan penilaian tentang hal-hal yang berkaitan. Ini pertama tentang media relation. Ini seperti kemudahan mereka dalam mengakses informasi dari perusahaan narasumber, kemudian kemudahan mereka dalam mendapatkan data dan insight tentang seputar isu yang sedang berkembang di perusahaan narasumber, dan kemudian juga kemampuan narasumber dalam memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh para jurnalis. Para hadirin, jadi demikian sedikit penjelasan tentang program yang kami lakukan, yaitu tentang PR Program of the Year dan PR People of the Year. Pada kesempatan ini kami perkenankan kami ucapkan selamat kepada para pemenang PR Program dan PR People of the Year tahun 2015. Dengan sudah terpilih sebagai spokesperson terbaik, ini juga artinya bapak-bapak yang terpilih sudah diakui oleh para jurnalis sebagai juru bicara perusahaan. Sebab memang tidak bisa dipungkiri, kalau kita sebagai CEO perusahaan, artinya kita juga harus bisa mewakili perusahaan dengan sebaik-baiknya, dengan seutuhnya, sehingga perusahaan kita bisa dipahami dengan baik juga oleh para jurnalis dan kemudian juga oleh masyarakat lebih luas. Jadi kami ucapkan selamat pada spokesperson terbaik, kemudian juga pada para PR manager, PR officer yang juga sudah dipilih oleh para jurnalis. Sebab berarti para PR manager, PR officer itu sudah bisa menjadi sahabat media yang bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya kondisi perusahaan, perkembangan perusahaan dengan sebaik-baiknya. Kemudian mengenai PR program, ini juga kami harapkan pemenang PR program ini, programnya juga dapat memberi inspirasi kepada para pimpinan perusahaan dan para PR people, serta kepada korporasi perusahaan-perusahaan yang lain, sehingga program-program yang sudah Bapak Ibu rancang, Bapak Ibu jalankan dengan baik dan hasilnya terbukti dengan baik, ini dapat menjadi pembelajaran yang baik bagi para PR people yang lain, sehingga para PR people yang lain juga dapat merancang, menjalankan, mengeksekusi program-program PR yang tak kalah baiknya dengan program yang sudah Bapak Ibu jalankan. Sehingga dari waktu ke waktu di perusahaan-perusahaan kita di Indonesia, program-program PR-nya juga adalah program-program PR yang baik, yang bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat bagi semua stakeholder. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu pada program kami. Terima kasih sudah hadir pada acara kami malam ini. Mudah-mudahan dengan program ini kita semua dapat belajar. Mudah-mudahan kita semua dapat terus meningkatkan diri kita maupun program-program perusahaan kita. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.